Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bharati. Jagan bersama ibunya dari kota Jodhpur pergi ke kota Badami untuk berdoa. Saat di kuil, ketika Jagan menyebut nama lengkapnya, semua orang di kuil itu pun terkejut mendengar nama Jagan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Suryani _new, user YC7IM8KL1Q, Taksia Jamal, Alif Nurfir, Siti Aja 8131. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Jagan Mohana Ratnakara. Kedatangannya tidak diharapkan di kota Badami. Lalu siapakah si Jagan ini? Dan cerita Jagan pun dimulai. Rombongan wisatawan asal Karnataka menjadi korban pencurian di kota Jodhpur, Rajasthan, India. Perhiasan yang mereka kenakan dibawa kabur sekelompok pencuri. Pemilik travel yang mengetahui insiden itu tidak tinggal diam. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan perhiasan tamunya. Para pencuri dikejar. Nama pemilik travel itu adalah Jagan yang diperankan Sri Murali. Sayangnya, para pencuri berhasil kabur dengan menyandra seorang anak. Jagan tidak menyerah. Dia mendatangi markas para pencuri. Kepandaian bertarung Jagan sungguh luar biasa. Kemampuannya melumpuhkan lawan cukup membelalakkan mata. Pimpinan pencuri, Daku Jai Singh, yang memiliki otot besar, diajar tanpa bisa melawan. Daku Singh tidak berdaya menghadapi kekuatan Jagan. Setelah semua pencuri dikalahkan, Jagan justru mengobati mereka. Rupanya Jagan praktisi pengobatan Ayurveda. Setelah itu, para pencuri ditangkap polisi. Di mana-mana polisi memang selalu datang terlambat. Kehebatan Jagan dalam bertarung dan mengobati orang tidak lepas dari latar belakang keluarganya. Ayah Jagan, Mahabala, memiliki praktik pengobatan Ayurveda. Pengobatan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Tiba saatnya Jagan merayakan ulang tahun. Wajah setua Jagan ternyata baru berumur 27 tahun. Ibu Jagan, Yasoda, sangat menginginkan putranya segera menikah. Tapi Jagan belum menemukan tambatan hati. Usia Jagan yang sudah menginjak 27 tahun membuat Yasoda cemas tentang ramalan 15 tahun lalu. Jagan pernah diramal akan menghadapi sesuatu yang buruk pada usianya yang saat ini. Peramal menyarankan agar dilakukan ritual khusus di kuil Meruin Jaya Badami agar Jagan terhindar dari kematian. Yasoda ingin membawa putranya ke kota Badami, tapi ayah Jagan, Mahabala, tidak mengizinkan. Baginya Tuhan ada di mana-mana, tidak perlu pergi ke kota Badami untuk sekedar berdoa. Jagan sendiri sibuk dengan usaha travelnya. Dia dan temannya sedang menunggu tamu. Saat itulah Jagan melihat seorang gadis yang sangat cantik. Jagan merasa langsung jatuh cinta. Gadis itu adalah Radha yang ternyata bagian dari rombongan wisatawan. Jagan jadi lebih bersemangat menemani para tamu ke berbagai destinasi wisata. Pada hari kedua jalan-jalan, Radha menghilang dari rombongan. Semua orang jadi panik. Rupanya Radha pergi menyendiri untuk melompat bunuh diri. Radha ingin mati tapi takut mati. Jagan yang melihat itu berinisiatif menggunakan rantai menyambar Radha untuk melompat bersama-sama. Radha jadi menangis ketakutan. Itulah cara Jagan menyadarkan Radha agar tidak ingin mati.
Malam harinya, Rada terlihat menyendiri lagi. Jagan menyusul Rada karena khawatir. Mereka pun mengobrol berdua lagi. Rada yang seorang mahasiswi bercerita alasannya bunuh diri karena cintanya tidak pernah direstui keluarga. Jagan menyarankan Rada untuk mencari solusi atas setiap masalah. Rada harus bisa menemukan kebahagiaan, bukan justru terbelenggu dengan masalah sepele. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmu yang akan mengendalikan dirimu, ucap Jagan. Nasihat sederhana itu mampu memberikan pencerahan bagi hati Rada yang galau. Di mata Rada, Jagan seperti sosok Buddha. Rada mulai bisa memandang hidup dengan positif, hatinya ceria dan bahagia. Rada harus pergi dari Jodhpur karena liburan selesai. Tidak lupa Rada menitipkan hadiah untuk Jagan. Hadiah itu berupa patung Buddha. Rada menyampaikan terima kasih karena telah diselamatkan saat ia ingin bunuh diri. Jagan kemudian pulang. Jagan mengalami kecelakaan motor, lengannya terluka. Jagan langsung diobati oleh ayahnya. Ibu Jagan, Yasoda, justru berpikiran negatif. Kecelakaan itu dianggap pertanda buruk. Yasoda harus membawa Jagan ke kota Badami. Saya sudah kehilangan semua orang. Jika sesuatu terjadi pada Jagan, saya akan mati, ujar Yasoda. Mahabala terpaksa menyetujui keinginan istrinya. Yasoda dan Jagan pergi ke kota Badami. Teman Jagan, Patela, juga ikut. Baru saja menginjakkan kaki di Badami, mereka menyaksikan sekelompok orang akan melakukan pembunuhan. Jagan ingin bertindak, tapi ibunya melarang. Pembunuhan pun terjadi di siang bolong. Kelompok yang melakukan pembunuhan berasal dari keturunan Raja Klan Balala. Mereka adalah kingmaker yang sangat berpengaruh dalam segala bidang. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Balala. Bahkan Tuhan pun dianggap takut menghadapi Balala. Yasoda tidak ingin putranya terlibat masalah apapun. Mereka fokus melakukan ritual penolak bala di kuil. Saat Jagan menyebut nama lengkapnya, semua orang yang mendengar nama Jagan Mohana Ratnakara dibuat terkejut. Setelah ritual selesai, Jagan dan ibunya akan kembali pulang ke kota Jodhpur. Pendeta kuil langsung menelepon seseorang memberitahu kedatangan Jagan Mohana Ratnakara. Tidak lama, bus yang dinaiki Jagan dihentikan paksa oleh beberapa mobil mewah. Ternyata orang yang datang adalah kakak kandung Yasoda yang bernama Mahesh. Bagaimana bisa kamu tidak menelepon saya? Pendeta yang memberitahu saya kalau kamu sudah datang ke sini. Apa kamu menganggap saya sudah mati? Ujar Mahesh. Yasoda sedih mendengar kata-kata kakaknya. Yasoda tidak bisa menolak ketika dipaksa mampir ke rumah Mahesh. Rupanya keluarga Mahesh bukan orang sembarangan. Mereka adalah tokoh masyarakat keturunan Ningrat yang sangat disegani. Kedatangan Yasoda dan Jagan disambut hangat semua keluarga dan masyarakat. Sudah belasan tahun, Jagan bersama orang tuanya hidup terpisah dari keluarga. Di tempat itu kebetulan sedang ada festival pameran keagamaan. Yasoda dan Jagan ikut merayakannya. Jagan kembali melihat Rada yang sedang berdoa. Namun anehnya, Rada pura-pura tidak pernah mengenal Jagan. Besoknya, Rada yang duluan menyapa Jagan, giliran Jagan yang sok tidak kenal, tapi pada akhirnya mereka akrab kembali. Rada juga memberikan nomor teleponnya untuk memudahkan komunikasi. Salah satu rangkaian festival pameran yaitu pertunjukan tari. Rada menjadi salah satu penari di sana. Yasoda yang melihat tarian itu terpukau dengan Rada. Ingin sekali rasanya Rada dijadikan sebagai menantu. Yasoda memberitahu Jagan tentang gadis cantik yang dilihatnya. Jagan sama sekali tidak tertarik karena sudah memiliki tampatan hati. Dan betapa kagetnya Jagan saat melihat gadis pilihan ibunya. Pilihan mereka jatuh kepada gadis yang sama. Jagan dan ibunya jadi berseri-seri bahagia. Jagan mengajak Rada untuk bertemu sang ibu. Tapi di rumah, orang-orang berkumpul karena nenek buyut Jagan mengalami stroke. Dokter sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Disinilah keahlian Ayurveda Jagan sangat berfungsi. Jagan mengobati sendiri nenek buyutnya. Upaya Jagan tidak sia-sia. Si nenek terbangun dan selamat dari kematian.
Jagan menjadi pahlawan keluarga. Mahes sangat bangga dengan Jagan yang mewarisi Ayurveda. Radha juga terharu bahagia. Selain menjadi pahlawan keluarga, Jagan tidak lupa melindungi masyarakat dimanapun berada. Ketika para petani setempat menerima perlakuan sewenang-wenang dari seorang pengusaha, Jagan tidak tinggal diam. Jagan memberikan pelajaran kepada pengusaha itu beserta antek-anteknya. Tidak sia-sia, Jagan pandai bertarung. Para penjahat dibuat bertaubat. Mahes semakin bangga memiliki keponakan hebat seperti Jagan. Namun tindakan kekerasan yang dilakukan Jagan membuatnya ditegur oleh Inspektur Polisi SP Pratap. Jangan diulangi lagi, ada polisi dan hukum yang mengurus masalah seperti itu, ujar Pratap. Di waktu yang sama, situasi politik menjelang pemilu sedang memanas. Keturunan Raja Klan Nayaka memasuki dunia politik. Seorang pria bernama Pardapa Nayaka akan maju dalam kontestasi. Selama ini Pardapa didukung oleh adiknya yang kejam dan bengis, Veraya Nayaka. Ketika putra Pardapa juga pegulat hebat yang disegani. Masalahnya keluarga klan Balala tidak terima ada yang berani bersaing melawan kandidatnya. Utusan Balala datang bernegosiasi, tapi keluarga Nayaka menolak tunduk. Mereka siap melawan dominasi klan Balala. Berani melawan artinya bersiap mati. Tidak butuh waktu lama, pihak Balala membunuh ketiga putra Pardapa Nayaka. Betapa syoknya Pardapa melihat anak-anak kesayangannya sudah menjadi mayat. Saat itu juga Pardapa terkena stroke. Parapa tidak kuasa melihat penderitaan kakaknya. Pardapa yang sudah stroke memilih mundur dari pemilihan. Parapa tidak bisa terima kakaknya jadi pecundang. Balas dendam harus dilakukan. Verapa meminta anak buahnya untuk membunuh orang yang paling disayangi di keluarga Balala. Sementara Jagan akan pulang bersama ibunya ke kota Jodhpur, Radha juga akan pulang ke rumahnya. Mereka janjian bertemu sebelum berpisah. Jagan menemui Radha di halte bus, tapi Radha tidak ada. Panggilan telepon Jagan juga di-reject. Lalu tiba-tiba Jagan melihat Radha diseret dengan mobil oleh sekelompok preman. Mereka adalah anak buah Verapa Nayaka. Betapa murkanya Jagan melihat gadis yang dicintai diperlakukan kasar seperti itu. Jagan mengamuk, menyelamatkan Radha. Berani-beraninya mereka menyakiti Radha. Jagan menghancurkan semua orang. Handphone salah seorang penyerang berdering. Jagan mengangkat panggilan itu. Amarah Jagan semakin membuncah mendengar kata-kata Verapa. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi Anda telah melakukan kesalahan besar dengan menyentuh gadis saya. Seharusnya Anda pikirkan bahwa dia memiliki kekasih. Saya bersedia mati maupun membunuh untuknya, teriak Jagan menutup telepon. Radha berlari memeluk Jagan. Radha memberikan pengakuan bahwa dirinya juga mencintai Jagan sejak bertemu di kota Jodhpur. Tapi Radha sangat menyadari cintanya tidak akan pernah berhasil. Radha pun menceritakan siapa dirinya dan keluarganya. Radha berasal dari keluarga Balala di Badami. Keluarganya adalah Kingmaker. Kakek Radha manusia yang kejam. Begitu pula dengan ayah dan pamannya. Kelima kakak laki-laki Radha juga tidak kalah barbarnya. Hidup Radha diatur oleh keluarga. Siapapun pria yang mencintai Radha telah dibunuh. Respon Jagan cukup tenang. Jika Radha mencintainya, Jagan akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan restu keluarga.
Jangan menangis, tegas Jagan. Keluarga Rada memang sangat kejam. Mereka terbiasa membunuh manusia seperti menembak burung. Hukum tidak berlaku bagi Balala. CM atau ketua menteri saja berada di bawah kendalinya. Rada pulang ke rumahnya yang bak istana. Dia kesayangan keluarga. Rada akan segera dicarikan calon suami yang setara dan sederajat. Keselamatan keluarga Balala tidak hanya mendapatkan ancaman dari Verapa Nayaka, seorang pengusaha tambang Palapa, juga berambisi menghabisi seluruh keluarga Balala. Dendam membara itu karena pihak Balala telah menghancurkan keluarga Palapa. Sebanyak 5 anggota keluarga Palapa meninggal akibat ulah Balala. Ayah, ibu, istri, dan kedua putra Palapa telah meninggal karena Balala. Bahaya yang mengintai bisa dirasakan oleh Balala. Berdasarkan petunjuk peramal, musuh utama Balala tinggal di India Utara. Kakak-kakak Rada diperintahkan untuk menemukan musuh itu. Musuh Balala memang banyak. Ketika kakek buyut Rada dalam perjalanan, sekelompok gangster bayaran Palapa datang menyerang. Mereka sangat ganas. Para pengawal dibunuh. Anggota keluarga Balala yang masih kecil juga akan dibunuh. Seorang pria tiba-tiba muncul sebagai penyelamat. Dialah Jagan yang datang untuk memperjuangkan cintanya. Tidak butuh waktu lama bagi Jagan mengalahkan para penyerang. Jagan berhasil menyelamatkan keluarga Balala. Para penyerang pemimpin Supari itu kabur melarikan diri. Jagan yang memperkenalkan diri sebagai turis diajak mampir ke rumah keluarga Balala sebagai ucapan terima kasih. Jagan diperlakukan dengan sangat baik oleh semua keluarga Balala. Justru Rada yang kaget, bingung, dan panik dengan kedatangan Jagan. Mereka terpaksa berpura-pura tidak saling kenal di hadapan keluarga. Balala tidak tinggal diam. Keluarganya sudah diserang. Dalam waktu singkat, para penyerang berhasil ditangkap. Tapi mereka tidak mau buka mulut siapa yang memberi perintah. Akibatnya, mereka ditembak mati seperti burung. Jagan hanya jadi penonton melihat kekejian keluarga Rada. Palapa tidak menyerah, usahanya gagal. Untuk serangan selanjutnya, Palapa menyewa para pembunuh dari Bihar. Serangan akan dilakukan pada hari upacara Ayodhya Puja. Mengingat saat itu keluarga Balala pasti tidak bersenjata. Perintah Palapa sangat jelas, semua anggota keluarga Balala harus mati. Keluarga Balala justru sedang sibuk membicarakan pernikahan Rada. Calon suami Rada sudah ditentukan. Rada dan Jagan jadi panik. Mereka bingung harus berbuat apa. Rada bertemu empat mata dengan Jagan. Keputusan keluarga Rada tidak mungkin bisa dilawan. Rada meminta Jagan pergi dari hidupnya. Lupakan saya, mohon pergi dari sini, ujar Rada. Jagan hanya diam tanpa sepatah kata pun. Jagan berpikir keras, langkah yang harus diambil. Keesokan harinya, keluarga Balala melaksanakan upacara Ayodhya Puja. Jagan tidak ikut dalam upacara itu. Sementara para pembunuh dari Bihar sudah datang. Mereka langsung menyerang secara membabi buta. Banyak korban berjatuhan. Rada dan keluarganya tidak berdaya. Saat itulah Jagan datang sebagai pahlawan. Jagan melindungi Balala. Kekuatan dan keberanian Jagan patut diacungi jempol. Dia sendirian melawan puluhan orang bersenjata. Keganasan Jagan membuat para pembunuh band India itu kabur melarikan diri. Jagan benar-benar sangat marah keluarga Rada diserang. Jagan mendatangi langsung kediaman Palapa. Tindakan Jagan sangat mengejutkan. Inspektur polisi Pratap yang kebetulan ada di sana kaget melihat gaya Jagan. Dan sebuah fakta yang melelahkan mata diungkap oleh Jagan. Keluarga Balala adalah mangsa saya. Anda jangan coba-coba melangkai saya.
Bahkan Dewa Kematian pun tidak akan mampu melangkai saya, ucap Jagan pergi. Ternyata Jagan juga memiliki dendam kepada keluarga Balala. Palapa melarang anak buahnya yang ingin menembak Jagan karena mereka memiliki musuh yang sama. Inspektur Pratap menemui Jagan. Pratap menanyakan identitas Jagan yang sebenarnya sehingga memiliki permusuhan dengan Balala. Obrolan mereka didengar oleh Radha. Saat itulah Jagan menceritakan tentang 12 keluarganya yang telah dibunuh. Belasan tahun lalu, keluarga Jagan hidup terhormat di kota Badami. Rumah yang ditempati keluarga Balala saat ini adalah rumah milik keluarga Jagan. Kakek Jagan, Jaya Ratnakara, merupakan keturunan raja yang mengabdikan hidup untuk masyarakat. Sejak kecil, Jagan terbiasa membantu sang kakek memberi pengobatan Ayurveda kepada orang sakit. Sosok Jaya Ratnakara benar-benar dihormati dan dipuja masyarakat. Masalah muncul ketika ayah Jagan, Mahabala, ikut maju dalam pemilihan. Seluruh masyarakat kota Badami memberikan dukungan. Hal itu sangat tidak disukai oleh Balala yang tinggal di kota Bijapur. Balala ingin masyarakat Badami mendukung calon yang diusung Balala. Untuk menaklukkan keluarga Ratnakara, salah seorang putra Balala harus dinikahkan dengan adik perempuan Mahabala. Disinilah masalahnya, adik Mahabala menolak lamaran itu. Putra Balala merasa sangat terhina. Dia mabuk dan datang lagi untuk meluapkan amarahnya. Siapapun yang ditemukan ditembak. Adik perempuan Mahabala diseret paksa. Mahabala yang melihat itu mendorong putra Balala hingga terbentur ke tembok. Saat itu juga putra Balala meninggal. Balala tidak terima anaknya terbunuh. Balala datang dengan pasukan. Kebetulan Jaya Ratnakara sedang tidak ada di rumah. Putrinya memilih untuk bunuh diri. Sedangkan anggota keluarganya yang lain disandra oleh Balala. Satu persatu anggota keluarga Ratnakara ditembak. 11 orang sudah meninggal. Tinggal Jagan dan kedua orang tuanya yang masih hidup. Saat itulah Jaya Ratnakara datang menghentikan kegilaan Balala. Jaya memohon agar keluarganya tidak dibunuh. Apabila generasi Ratnakara habis, maka warisan Ayurveda akan musnah. Balala bersedia mengampuni keluarga Ratnakara yang tersisa. Tapi Balala meminta kompensasi atas kematian putranya. Sebanyak 11 nyawa yang sudah diambil dinilai belum cukup. Beberapa kompensasi yang diminta diantaranya seluruh harta kekayaan keluarga Ratnakara. Kemudian keluarga Ratnakara yang masih hidup tidak boleh tinggal di Badami. Demi keselamatan generasi Ratnakara dan menjaga warisan Ayurveda, Jaya Ratnakara terpaksa menyetujui semua kompensasi yang diminta Balala. Jagan dan kedua orang tuanya pun diantar pergi ke stasiun kereta api. Pesan saya, lestarikan Ayurveda, jangan jadikan bisnis, dan kalian jangan pernah menginjakan kaki di tanah ini lagi, ucap Jaya Ratnakara. Setelah keluarganya aman, Jaya kembali menemui Balala untuk memenuhi janjinya. Diam-diam, Jagan ikut menyusul untuk mengintip kakeknya. Saat itulah Jagan menyaksikan sendiri sang kakek ditembak mati. Jagan dan kedua orang tuanya kemudian pergi merantau ke kota Jodhpur, Rajasthan. Cerita masa lalu Jagan pun selesai. Inspektur Pratap baru mengetahui sosok Jagan. Keluarga Jagan sangat berjasa kepada Pratap. Orang tua Pratap selamat dari kanker berkat keluarga Jagan. Pratap pun mendukung penuh jika Jagan ingin balas dendam. Dulu tidak ada hukum yang datang menyelamatkan keluargamu. Sekarang saya pastikan tidak ada hukum yang akan menghentikanmu. Anggap saja kita tidak pernah bertemu, ujar Pratap. Obrolan rahasia itu didengar oleh Radha yang sejak tadi menguping. Demi keselamatan Jagan, Radha meminta kekasihnya itu segera pergi. Jagan tidak ingin pergi. Sikap Jagan membuat Radha kesal. Radha mengadu kepada kakeknya. Radha memang tidak membocorkan rahasia Jagan, tapi Radha meminta kakeknya untuk mengusir Jagan. Tidak baik tamu terlalu lama tinggal. Saya melihat monster dalam dirinya, ucap Radha. Setelah mengoceh, Radha pergi ke kuil bersama keluarganya. Balala sendiri baru menyadari gelagat mencurigakan sejak Jagan datang. Balala bergegas menemui Jagan yang sedang main catur.
Identitas Jagan dipertanyakan. Kebetulan sekali kakak-kakak Radha baru pulang dari kota Jodhpur. Musuh yang dicari ternyata datang sendiri untuk balas dendam. Balala syok mengetahui Jagan adalah keturunan Ratnakara. Jagan langsung dipukul dan dihajar tanpa melawan. Jagan juga akan ditembak mati. Tapi Balala menghentikan niatnya karena mendapatkan laporan bahwa Radha telah diculik oleh para Panayaka. Balala pergi menyelamatkan Radha. Balala meminta Parapa melepaskan Radha. Permintaan itu direspon dengan serangan. Tapi tanpa diduga, rombongan Palapa datang menghentikan pertikaian. Palapa memarahi Verapa. Jika Verapa membunuh keluarga Balala, lalu Palapa akan balas dendam kepada siapa? Palapa yang lebih berhak balas dendam atas kematian 5 anggota keluarganya. Palapa dan Verda kemudian bersepakat untuk balas dendam bersama-sama. Mereka menyerang Balala. Ada lagi orang lain yang datang ikut campur. Dialah Jagan yang justru melindungi keluarga Balala. Jagan mengamuk menghancurkan anak buah Palapa maupun Verapa. Bagi Jagan, dirinya yang paling berhak atas balas dendam karena 12 orang keluarganya telah dibunuh. Respon Balala sama sekali tidak gentar dengan 3 orang yang ingin balas dendam itu. Balala memerintahkan pasukannya menyerang. Kali ini Jagan bereaksi melawan anak buah Balala. Palapa dan Verapa justru jadi penonton. Jagan tampil sangat puas dan beringas. Jagan lebih galak dibandingkan harimau maupun singa. Palapa sampai bingung melihat karakter Jagan. Semua prajurit Balala telah dimusnahkan. Anggota keluarga Balala yang masih berani melawan juga dihajar. Giliran Jagan yang meminta kompensasi atas 12 nyawa keluarganya. Apa Anda akan beri kompensasi? Teriak Jagan. Balala dibuat terbengong. Sosok Jagan dilihat seperti Jaya Ratnakara. Balala jadi stroke dan sekarat. Disinilah kemuliaan hati Jagan teruji. Jagan menggunakan keahliannya untuk membantu musuh. Jagan yang seharusnya membunuh Balala justru mengobati Balala. Nyawa Balala selamat berkat bantuan Jagan. Kakek buyut Radha bersimpuh mengucapkan syukur. Palapa dan Verapa jadi kagum dengan kebesaran hati Jagan. Setelah kondisi Balala membaik, Balala tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Jagan telah membunuh kesombongan yang ada pada diri Balala. Pria jahat itu sudah bertaubat. Selama ini, saya menganggap balas dendam itu adalah mata diganti mata. Tapi kamu mengajari saya bahwa balas dendam terbaik adalah dengan pengampunan, ucap Balala. Ya, memaafkan dan membantu orang yang telah menyakiti merupakan cara balas dendam paling berkelas. Balala merasa telah berhutang nyawa kepada Jagan. Hubungan Jagan dan Radha pun direstui. Kedua orang tua Jagan datang ke Badami. Rumah besar mereka dikembalikan oleh Balala. Bahkan seluruh kekayaan klan Balala diserahkan kepada keluarga Jagan. Sikap orang tua Jagan juga mulia. Mereka memaafkan dosa-dosa Balala. Tidak ada lagi balas dendam. Palapa dan Verapa saja datang kompak memberikan perdamaian. Film diakhiri dengan rencana pernikahan Jagan dan Radha.